Halo, Shalom, selamat sore Binsus Lovers. Semangat aktivitas hari ini dan semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan terhindar dari virus apapun. Makasih banyak buat teman-teman yang boleh mampir untuk mendengarkan podcast kita pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini narasumber kita yaitu yang terkasih Mir Henry Nelwan sebagai guru seni budaya di SMA Kristen 2 Binsus Tomohon dan juga sekaligus wali kelas dari kelas 11 MIPA 2. Ya, baik. Boleh mungkin Mir Henry mau perkenalkan diri. Silakan, Mir. Selamat sore semua. Ya, semoga warga Binsus semua ada baik-baik, baik yang ada di rumah maupun yang ada sebagian yang sudah di asrama ya. Nah, jadi kalau yang kelas 11 mungkin sudah kenal, kita juga untuk yang kelas 10 11 ya mungkin belum juga terlalu kenal karena perjumpaan mungkin cuma di classroom, di meet. Jadi nama saya Henry Nelwan. Ya, saya mengajar seni budaya tentunya. Juga sebenarnya saya kalau yang lalu juga mengajar bahasa Inggris. Ya, karena saya juga latar belakangnya di bahasa Inggris ya. Dan aktivitas ya selain mengajar seni musik memang kehidupan di luar sekolah juga dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan bermusik ya, terutama ya di ruang lingkup di gereja pertama. Kebetulan juga dipercayakan dalam pekerjaan pelayanan sebagai komisi musik di gereja di Tomohon 1, kemudian di jemaat juga, dan juga saat ini juga sebagai artistic director di Sanggar Seni Paduan Suara Roman Theater Family Singers Tomohon. Nah, jadi itu yang kesibukan kalau di sekolah ya. Kalau sebelum di masa pandemi pelayanan juga aktif di gereja-gereja lewat paduan suara itu, dan juga hobi juga memang di musik, hobi kalau dulu sebelum juga mengajar aktif di ada grup band. Nah, sekarang juga masih suka-suka tulis lagu ya, direkam ya, yang begitu. Iya. Jadi aktivitas ya musik itu jadi bagian dari hidup lah begitu. Oke, makasih. Oke, Nek. Terima kasih atas perkenalannya. Nah, teman-teman, hari ini tentunya Ica tidak sendiri. Ica bersama partner, yaitu Marhaen Manus. Dan silakan Marhaen. Halo semuanya, saya Marhaen Manus dari kelas 11 MIPA 2. Dan saat ini saya bersama Ica akan membawakan podcast pada sore hari ini. Nah, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang musik tentunya. Dan topik kita pada sore hari ini adalah musik bagi generasi muda. Bagi yang tidak terlalu mengerti musik, pasti bertanya, apa sih musik itu? Nah, menurut hasil riset saya nih, musik merupakan seni yang memadukan suara vokal atau instrumental untuk keindahan bentuk atau ekspresi emosional. Biasanya sesuai dengan standar budaya irama, melodi, dan harmoni. Musik adalah seni yang menembus setiap masyarakat. Nah, kalau menurut Ner Henry nih, apa sih pengertian musik itu sendiri? Ya, kalau tadi sudah dibilang oleh Marhain tadi ya, kalau bagi Mir simpel saja sih, kalau misalnya ya musik itu adalah ekspresi. Ya, jadi musik itu adalah ekspresi secara luas ya, bagaimana setiap seperti dikatakan tadi, setiap budaya itu memiliki ekspresinya masing-masing. Mungkin pada saat di zaman sebelum rap misalnya, contoh sebelum rap dikenal, pasti orang bilang kalau kita hidup di zaman pertama kali rap rap itu muncul, pasti gitu, apa ini? Itu hanya orang seperti berceloteh saja, masa itu musik. Nah, tapi seiring
berjalannya waktu akhirnya itu diterima oleh masyarakat. Jadi bisa saja ada di satu kebudayaan, karena di setiap kebudayaan punya definisi atau ciri khasnya sendiri. Jadi musik misalnya Bapak si contoh tadi rap dulu pada pada saat pertama kali dia mulai mau berkembang itu kan cuma datang dari kebudayaan orang-orang negro yang suka bercerita cepat. Jadi bentuk bahasanya bagaimana akhirnya jadi musik. Jadi musik itu bagi Miner itu adalah ekspresi. Ya jadi itu kalau segi teknisnya ya itu adalah paduan dari irama dan nada seperti itu yang diekspresikan menurut masing-masing individu itu atau masing-masing masyarakat di dalam tradisinya masing-masing. Wah, hebat sekali ya. Musik juga memiliki proses pengenalannya. Nah, melalui irama, melodi, dan harmoni tersebut, di dalamnya pasti memiliki pengaruh dan manfaat. Terutama nih, sekarang lebih banyak orang yang mendengarkan musik tak terkecuali kaum muda. Menurut Ner, apa manfaat atau pengaruh musik bagi kaum muda saat ini? Pengaruh musik di di anak muda ya, sebagian besar anak muda tentunya suka mendengar musik ya, sebagian besar, mungkin ada pun yang juga tidak, tapi karena apa? Karena tadi balik dari ekspresi. Contohnya di Indonesia itu coba kalau terang riset sama-sama dari zaman ke zaman, musik yang bertema apa yang paling laku? Pastikan aku tak bisa atau kecewa, sakit hati, itu kan yang paling yang paling istilahnya booming, atau lagu-lagu yang ke timur sekarang yang top juga Indonesia Timur kan, yang berbahasa kebanyakan kan dia tema-tema percintaan lah ya, atau sakit hati, itu mungkin identik dengan psikologi dari anak muda yang ya juga sementara terjun di pubertas misalnya gitu. Jadi itu jadi hal yang biasa jika ada ya kekecewaan atau apalah. Jadi musik itu sangat mempengaruhi. Jadi mood dari setiap orang itu, dia akan mendengarkan misalnya lagu apa yang sementara terkenal yang mewakili dari kepribadiannya saat itu. Jadi pengaruh musik itu sangat besar bagi anak muda. Jadi ketika dia juga dia dengar lagu-lagu rohani misalnya, baru ada yang ketika dia kecewa tadi, sakit hati, habis diputusin, pasti dia dengar lagu-lagu yang bertema-tema seperti itu untuk ya menghibur diri lah, seperti itulah kira-kira simpelnya. Wah, sangat bermacam-macam ya pengaruh yang diberikan oleh musik. Nah, mewakili kaum muda, untuk Ica nih, apa manfaat yang diberikan, pengaruh yang diberikan musik bagi Ica sendiri mewakili kaum muda saat ini? Oke, banyak ya kalau pengaruh sama dengan yang Mir sampaikan tadi. Tapi kalau buat Ica, musik itu juga dapat jadi teman saat Ica mungkin sendirian, atau musik jadi dapat meningkatkan suasana hati, mood gitu ya. Dan seringkali ada beberapa dalam musik itu ada kan pesan-pesan atau mungkin kata-kata motivasi ya Ner, dari musik itu ya itu yang iya menjadi manfaat baik gitu, sisi positifnya. Wah. Ya benar. Jadi secara umum juga memang tampak tadi. Jadi secara umum juga dengan semua, karena kan tahu sama-sama musik ini dia kan bahasa yang universal ya. Jadi contoh ya, yang di Indonesia misalnya, juga di kawasan Asia, bahkan juga dunia yang menjamur ya, BTS yang punya rekor yang sangat besar. Jadi musik itu ketika mereka membawakan musik mereka yang ceria, membawa juga keceriaan seperti tadi bilangnya, banyak juga
ya termasuk pengaruh musik itu banyak loh, bukan cuma dari musiknya. Jadi fashion kan, dia masuk ke ranah fashion. Apa namanya juga? Ya itu tadi itu fashion, kemudian juga apa namanya? Cara bergaul mereka ya. Jadi misalnya, oh ini kita bisa mendefinisikan orang, oh ini anak K-pop dari cara berpakaian, oh ini anak rock, ini anak EDM, ini ya, oh ini anak hip hop. Jadi ya, jadi musik itu juga pengaruhnya ya ke fashion, ke lifestyle. Jadi seperti itu. Jadi setiap orang akan moodnya. Jadi misalnya pagi-pagi kita biasanya mendengar musik apa supaya waktu belajar membuat tugas kita kan, nah pasti anak-anak sekarang lah dia punya punya istilahnya playlistnya sendiri untuk suasana hatinya. Jadi seperti itu juga. Kalau juga balik ke Niar juga yang istilahnya generasi yang lebih dulu ya, jadi sampai sekarang juga masih suka mendengarkan apa namanya ya, musik-musik so, so mix juga ya. Jadi musik-musik sekarang juga coba dicerna itu, kalau di mana-mana itu misalnya di mobil atau apa, setengah mati kalau ada musik, memang mesti ada itu Iya, di tergantung mood ya. kita di mood booster itu ya, untuk mengisi kosongan, sambil juga tadi ada pesan-pesan di dalam sebuah musik itu. Jadi juga kalau yang sudah terbiasa dengan musik ya akan terasa hampa lah kalau nggak ada musik gitu. Iya, betul. Iya. Wah, tadi kita sudah mendengarkan nih pengaruh bagi kaum muda menurut Ner Hendri dan Clarissa sendiri. Khususnya waktu saat ini banyak sekali musik yang diputar sesuai mood kita masing-masing tentunya ya. Dan saat ini Ain ingin mendengarkan pengaruh bagi Ner sendiri, khususnya waktu Ner menjadi kaum muda. Pasti Ner mendengarkan musik apa-apa saja, dan musik itu berpengaruh apa kepada Ner pada saat Ner mendengarkan musik pada saat itu. Oke. Di zaman apa namanya, kita pasti akan terpengaruh pertama musik itu ketika apa yang ada di sekitar kita. Jadi misalnya kalau pada zaman itu belum ada internet ya, jadi mungkin di radio atau di kaset. Jadi yang paling familiar adalah yang di rumah tentunya. Yang di rumah tentunya kita apa, dengar-dengar yang di radio atau apa yang diputar orang tua, otomatis kita akan, ketika orang dengar-dengar orang ya, kita jadi suka yang selera musik mereka pertama. Kemudian masuk ke SMP, mulai ada apa, televisi yang ada MTV, mulai karena sudah mulai bergaul, kita juga akan terpengaruh dengan apa yang teman kita dengar. Jadi misalnya kita rame-rame di satu asrama, si apa, Ica misalnya sering dengar apa namanya, BTS misalnya, jadi otomatis juga itu sangat berpengaruh di teman-teman sekitarnya. Jadi saling memberikan pengaruh. Jadi pas di SMP mulai nonton MTV, mulai lihat musik yang lebih luas lagi ya. Kebetulan kebanyakannya dari barat ya. Musik pop, Spears, yang sampai waktu pas masuk di asrama Binsus itu pengaruh ya. Karena saking tergila-gilanya itu, kalau yang cek waktu itu kan dulu zaman-zaman majalah ya. Kalau ada posternya Britney Spears minta dong. Jadi itu waktu pas masuk di asrama itu, bayangkan ini pengaruh musik ya. Itu di kamar, di katil itu, di lemari itu ditempel poster Britney Spears, bayangkan segitunya. Jadi sampai, kalau dulu kan zaman album ya, kalau sekarang kan kebanyakan single. Jadi waktu itu satu album itu dihafal pasti, kan diputar-putar pasti pakai kaset gitu, masih pakai kaset. Jadi sampai semua orang tahu, oh si Henry itu dia suka sekali Britney Spears. Jadi teman-teman tahu itu, baru ya berkembang juga setelah bergaul dengan teman-teman lain, mulai musik waktu itu musik rock ya, sudah mulai ada yang namanya Guns N' Roses itu, yang kalau kalian tahu itu. Nah waktu pas di asrama itu Ner jadi lebih suka juga ke musik rock waktu itu, yang apa, Guns N' Roses dan kawan-kawan. Bayangkan waktu itu di asrama kan nggak sebebas ya untuk memutar lagu. Jadi mesti bilang, kadang-kadang minta izin pulang di rumah cuma khusus untuk mau dengar satu album itu, putar CD-nya, videonya. Kalau kelar itu sekitaran 1 jaman, baru balik asrama cuma untuk mau dengar lagu itu. Jadi waktu itu
musik itu ya berpengaruh di apa namanya di lifestyle, jadi gayanya ya gaya rock and roll gitu karena musik yang didengar seperti itu. Jadi itu kalau di zaman-zaman aja baru kuliah, pas kuliah juga karena juga apa ngeband jadi sudah mulai apa namanya lebih apa di musik. Jadi lebih luas lagi ketahuan sama interestnya di musik gitu. Itu yang waktu pas Ya, muda. wah, hebat sekali. Banyak ya yang berperan dalam proses Mener mengenal musik tersebut. Dan sangat berdampak sehingga sekarang Mener boleh berkecimpung di dunia seni, salah satunya musik. Teman-teman podcast juga bisa menikmati musik, bisa juga memikirkan apa pengaruh musik terhadap kalian dan beserta manfaatnya. Dan selanjutnya kita serahkan kepada Ica. Oke, terima kasih Ain. Wah, ternyata begitu menarik ya, Mener, menjadi salah satu pecinta musik yang pengaruh-pengaruh musiknya itu sangat besar dalam kehidupan kita. Apalagi kalau dengar-dengar tadi dari Pak Mener, ternyata musik itu bisa jadi identitas ya, Mener, diri kita sendiri. Iya. Hebat sekali. Oke, kita ada dari Ica, Mener, ada beberapa pertanyaan. Ya. Nah, di dunia saat ini, tadi juga kita sudah mendengarkan betapa besar pengaruhnya perkembangan dan juga populernya musik-musik di kalangan remaja dan juga generasi muda saat ini. Nah, Ner, tapi ternyata dari beberapa artikel yang Ica baca, ada dampak-dampak negatif dari musik-musik populer saat ini. Yang beberapa peneliti mengemukakan bahwa musik dapat menjadi penyebab bunuh diri, salah satu sumber stres, depresi, bahkan ternyata ada beberapa yang menjadi pengaruh buruk pada seksual remaja karena musik-musik videonya, Mener. Ya, betul. Nah, jadi sebenarnya menurut Mener, tanggapan dari Mener gitu. Jadi tanggapan jadi kita hidup di zaman itu ya memang. Jadi segala sesuatu yang bersifat populer, segala sesuatu yang berlebihan misalnya tidak baik kan. Jadi sebenarnya bukan musiknya ya. Jadi kayak tadi musik videonya ataupun misalnya ada artis yang menjadi icon ya. Itu lebih ke individual. Jadi dari di samping juga isi liriknya. Jadi kan sama dengan bilang balik ke tadi kan musik itu adalah ekspresi. Ketika seseorang artis yang dia sangat ekspresif dengan jujur tentang kehidupannya. Jadi dia ada lagu-lagu misalnya dari Nirvana atau yang menunjukkan kedepresiannya sampai misalnya waktu itu Kurt Cobain yang paling terkenal bunuh diri di tahun 90-an itu, bahkan itu bisa diikuti oleh penggemarnya. Nah, kalau yang terakhir ini kan ada vokalis Linkin Park, kalau ini ikuti yang Chester Bennington. Sebelum dia meninggal itu temannya yang top juga itu yang vokalisnya Audioslave Chris Cornell, dia bunuh diri karena beratnya kehidupan selebritis ya gitu ya, mungkin karena narkoba juga. Jadi kan makanya bilang tadi itu akan identik seperti itu, apalagi generasi muda yang sebenarnya tidak terlalu paham, karena di musik juga banyak kan gimmick juga kan. Jadi misalnya anak-anak rock misalnya di sana gimmick-gimmicknya memang selengean gaya rock and roll, gaya hidup bebas. Padahal juga kan sebenarnya itu cuma cuma gimmick lah. Kayak misalnya boy band, mereka kan nggak bisa, jangan sampai penggemarnya tahu kalau dia sudah punya pacar atau apa. Itu kan gimmick, itu salah satu bagian dari industri musik. Jadi itu sangat kompleks. Jadi pengaruh musik itu. Jadi dampak negatifnya itu sangat amat terasa. Pelampiasan ya, Mener, terhadap pelampiasan. Jadi identik. Walaupun sebenarnya pelaku musiknya itu tidak selamanya dia seperti itu. Tidak selamanya seperti itu. Walaupun memang kalau di musik rock misalnya
yang musik keras itu biasa anak-anak ya atau pelaku musiknya itu karena dia punya latar belakang kekerasan atau bullying waktu dia sekolah atau waktu kecil, sehingga dia secara psikologi dalam musik-musiknya itu mereka juga ada pemberontakan situ, mungkin pengalaman masa lalu, kebanyakan sih begitu. Tapi ya untuk musik, jadi misalnya begini, kita sering melihat musisi pop yang yang ketika di panggung dia sangat rapi, yang tidak gaya, tapi sebenarnya di balik kehidupannya yang nyata dia bahkan lebih rock and roll dari musik yang rock. Jadi seperti itu. Jadi itu pengaruhnya itu sangat besar lah untuk tadi yang bilang negatif bunuh diri atau seksualitas itu karena di lirik-lirik lagu itu. Jadi segala sesuatu yang terlalu berlebihan lah. Jadi benar biasanya kalau musik ya lebih ke musiknya, ke jadi ada musik yang cuma enak didengar, ada yang memang benar-benar mesti itu juga termasuk kalau misalnya kita mau berbandingkan negatif dan juga positifnya juga banyak lah. Jadi seperti itu dulu. Oke, terima kasih Mir atas jawabannya begitu. Ternyata tidak juga sedikit ya Mir dampak-dampak negatifnya. Banyak. Iya, tapi di sini iya Mir. Nggak mau. Nah, tapi di sini kita ambil sisi positifnya ya Mir. Manfaat-manfaatnya bahkan pengaruh untuk terangkai kehidupan. Nah, ini juga Mir ternyata jadi salah satu masalah. Nah, banyak kan nih Mir generasi muda yang punya bakat dan juga minat dalam seni musik, tapi terkadang Mir kurang percaya diri atau mungkin karena faktor lingkungan sekitar ya yang kurang mendukung generasi-generasi muda ini untuk mengembangkan bakatnya. Kalau dari Mir ya sebagai salah satu yang berkecimpung di seni musik ini, apa sih Mir tips-tips yang boleh Mir bagi for torang? Tips-tips untuk berkarya. Iya, berkarya, mau mengembangkan bakat ini gitu Mir. Ya, kalau untuk mau mengembangkan bakat ya luas lah. Jadi yang paling kalau sekarang kan misalnya masa pandemi atau apa, ada kan banyak hal sih. Ada yang orangnya dia belajar sendiri di rumah, atau ada yang kursus atau ya sebenarnya zaman sekarang itu kalau orang lihat juga di podcast yang saya musisi-musisi yang terkenal atau band-band terkenal, sebenarnya generasi sekarang ini sudah sangat dimudahkan. Kalau misalnya yang zaman dulu belum ada video untuk tutorial, mereka mesti dengar, baru cari-cari. Sekarang ya kamu buka YouTube saja, semua ada di situ yang mau pelajari. Ya, jadi generasi sekarang ini sudah generasi digital. Musik sekarang juga sudah lebih digital. Misalnya contoh Alan Walker saja dia buat musiknya cuma di komputernya kan, pakai software FL Studio dan lain-lain. Dan jadi musik itu semakin berkembang. Jadi ada yang dia membuat musik saja istilahnya dengan spekulatif, misalnya ya. Jadi semua juga tergantung berani. Yang paling pokok kalau Bapak lihat yang di luar juga sana, dia berani, dia buat dulu ya. Ini dalam konteks berkarya ya, buat dulu kan, yang penting bisa diri sendiri senang ya, beranikan saja untuk dirilis lah. Misalnya yang sangat membanggakan, misalnya apa itu yang sampai Disco Tanah yang sampai di Indonesian Idol itu. Iya benar. Ya, yang itu kan ya, dulu kan cuma bikin di laptop, cuma bahkan banyak hal-hal yang teknikal yang dong belum tahu apa saja yang dong bisa baking itu dong bawa, akhirnya bisa booming. Dan mereka dan dorangnya nggak pernah menyangka itu. Jadi ya jangan tunggu sampai ngana jadi ahli sekali untuk bisa apa saja yang ngana bisa buat sekarang, buat dulu, buat berkarya, terserah itu apalah, mau cipta lagu ataupun bikin cover musik ataupun apa yang bisa dibuat,
ya apa yang ada sekarang itu yang diekspresikan. Kalau misalnya begini, latihan-latihan cuma tinggal terus di dalam kamar, ya toh. Jadi Iya, iya. DP tips-tips pertama kalau ingin mengembangkan di bidang musik, apapun musiknya itu, misalnya ya perbanyak mendengar musik, jangan apa, jangan jangan malu-malu. Kalaupun malu-malu ya itu biasa, coba-coba berkarya untuk meningkatkan apa, ya bisa tadi bisa kursus atau apa, bisa bergabung dengan komunitas yang sama-sama meminati misalnya musik eh, yang kalian suka. Misalnya kalau misalnya penyanyi, eh, kayak anak-anak yang ada di Sanggar Munir itu kebanyakan ada yang suka belajar nyanyi, tidak bisa bernyanyi solo, cuma berani kalau dengan orang banyak, ya dia gabung di paduan suara. Dan ketika gabung di satu komunitas itu banyak hal yang dia pelajari, bukan cuma sekedar musik, tapi dia juga belajar tentang bagaimana bergaul, bagaimana tentang karakter orang lain, bagaimana bekerja sama, bagaimana berorganisasi, bagaimana berpelayanan, bagaimana membagi waktu, mengorbankan waktu, banyak hal sebenarnya dari kegiatan-kegiatan bermusik. Jadi yang akan dikembangkan bukan cuma dari segi musiknya, tapi dari segi mental, karena itu yang paling penting juga. Mental, spiritual, pengetahuan, ya, dan bagaimana hidup apa namanya, hidup bersama, bersosial. Gitu. Oke, Dener. Ya, jadi reminder dan catatan juga ya bagi kita generasi muda. Oke, Dener. Terakhir, Ner, mungkin ada pesan atau kesan, Ner, untuk teman-teman di luar sana yang sedang dalam proses untuk memperkenalkan diri sebagai apa ya, yang itu di seni-seni musik. Iya, iya. Jadi apa ya? Untuk yang binsus atau semua? Ya, Binsus, Ner, atau umumnya, iya, Ner. Anak-anak binsus semuanya sebenarnya punya apa namanya? Punya ya kayak sama dengan perumahan tentang talenta kan, pasti Iya, Ner. dari 3 orang tolong bercerita ini ataupun dalam satu kelas beda-beda lah, ya. Jadi talentanya di bidang apa, kalaupun misalnya di musik dia ada minat, tapi dia mungkin talentanya cuma apa, setelah apa misalnya dari 10 sampai 100 dia cuma punya 10, tapi dia betul-betul berminat, ya dia kembangkan untuk apa yang bisa dia lakukan dari itu. Jadi seperti itu kan, banyak banyak sekali orang yang bertalenta, tapi pada akhirnya dia tidak bisa apa namanya, tidak bisa mengembangkan talentanya itu karena dia apa, mengabaikan, atau misalnya dia ingin menjadi penyanyi tapi dia punya suara yang bagus sebenarnya, ya kebetulan dia punya apa namanya, rongga-rongga apa pendukung yang waktu dia berbicara saja sumerdu, tapi dia akhirnya dia tidak mengembangkan talenta itu karena mungkin juga dia tidak minat, ataupun dia apa namanya, ya seperti yang di permantan dia menyanyiakan itu, pada akhirnya dia tidak bisa melakukan yang maksimal dari talentanya. Jadi sebagai nilai pandangan kembali ke sebagai term misalnya tentang permantan talenta itu, ya jadi seberapa besar ataupun kecilnya kalian di bidang apa saja termasuk di musik, ya kembangkan itu. Jadi kembangkan itu karena musik itu sekali lagi adalah ekspresi. Yang paling penting dalam berkarya adalah originalitasnya, ya. Ya, jadi yang lain itu hanya kita pakai untuk sebagai misalnya bahan referensi, pengetahuan untuk kita mengembangkan terampil diri. Jadi itulah NRP, kesan dari lihat generasi muda sekarang sebenarnya banyak potensi karena dari kecil sudah mendengarkan musik, dan musik itu sudah lebih luas dari segi genrenya, ya. Musik itu jadi anak-anak juga jadi sudah misalnya Clarissa misalnya suka musik apa misalnya, kalau Pop Clarissa sih, Ner. Pop. pop, kalau Marhaen Iya, pop juga. Jadi kita semua akan berkembang dengan apa yang kita dengar, ya. Semakin kita apa
ya umur juga akan sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalnya sekarang, oh itu musik zaman dulu misalnya. Nah, waktu kalian juga akan jadi tua nanti, musik kalian yang sekarang akan itu musik zaman dulu. Jadi seperti itu. Jadi musik itu akan berkembang seiring berkembangnya dunia ini. Nah, jadi dia akan selalu menemukan tempatnya. Jadi seperti itu. Jadi marilah orang semua untuk mengembangkan terang talenta yang sudah diberikan Tuhan, ya, kembangkanlah itu. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ner atas jawaban-jawabannya yang sangat bermanfaat dan tentunya menjadi motivasi kita untuk mengembangkan apa yang orang punya. Musik sukses itu bukan menjadi hal yang rugi bagi orang. Mungkin gagal hari ini, tapi jadikan kegagalan itu sebagai sukses yang tertunda dan berguna bagi masa depan. Ya, Ner? Ya. Oke, silakan Marhaen. Sangat bermanfaat ya Ica, mulai dari manfaat-manfaat, dampak-dampak negatif maupun positif, dan pengaruh yang diberikan oleh musik, dan saran motivasi semangat dari Mer Henry. Terima kasih banyak kepada Mer Henry yang sudah memberikan hal baik dan tentunya sangat menarik dan juga sangat bermanfaat bagi kami dan juga teman-teman podcast yang mendengarkan pada sore hari ini. Saya Marhaen Manus dan my partner Ica tentunya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kiranya terdapat kesalahan yang ada dalam kalimat perkataan